Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pelajaran probabilitas dan statistik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori probabilitas bagian kedua, khususnya berbicara tentang probabilitas bersyarat dan teorema Bayes ya. Indikator yang akan kita pelajari di sini adalah mampu menjabarkan konsep probabilitas bersyarat, teorema jumlah peluang, dan aturan Bayes. Ya, sedikit mereview di teori probabilitas bagian pertama bahwa kita berbicara tentang kejadian, ruang sampel, dan probabilitas. Kemudian pada materi ini kita akan lebih banyak berbicara tentang probabilitas bersyarat dan teorema Bayes. Nah, sebelum kita masuk ke probabilitas bersyarat dan teorema Bayes, kita akan sedikit melihat jenis-jenis dari probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas kejadian majemuk, kemudian yang kedua probabilitas kejadian saling lepas, yang ketiga probabilitas dua kejadian saling komplementer, dan keempat dua kejadian saling bebas atau independen, dan yang kelima probabilitas bersyarat. Yang pertama kita akan bahas probabilitas majemuk, di mana probabilitas majemuk ini artinya lebih dari satu ya. Jadi baru bisa dikatakan majemuk, artinya banyak ya. Contohnya misalkan kita punya 3 buah kejadian ya. Ada kejadian A, B, dan C. Maka peluang gabungan 3 kejadian itu merupakan termasuk dari probabilitas majemuk karena lebih dari 2. Sehingga bagaimanakah probabilitas ketiganya, maka tinggal kita gabungkan ya. Artinya probabilitas kejadian A digabung dengan B dan gabung dengan C. Probabilitas A union B union C ya, sehingga dijumlahkan. Kemudian dikurangi dengan hasil irisannya, karena dia beririsan artinya ada nilai yang sama, maka jangan sampai double, sehingga dikurangi irisannya, irisan A dengan B, irisan A dengan C, irisan B dengan C, irisan A, B, dan C. Ya. Contoh yang lain adalah soal peluang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3. Dan peluang mahasiswa lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Nah, bila lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas 4/5, berapakah peluang lulus kedua mata kuliah tadi? Artinya ini kejadian A, ini kejadian B, maka digabungkan ya. Nanti ada probabilitas A, probabilitas B, dikurangi irisan A dengan irisan B. Sehingga akan ketemu nanti kita lihat 4/5, kita bandingkan ya. Berikutnya yang kedua adalah probabilitas kejadian saling lepas. Nah, sesuai dengan namanya saling lepas, berarti tidak akan saling mempengaruhi. Beda dengan majemuk tadi, masih ada irisannya atau gabungan irisannya ya. Sedangkan probabilitas kejadian saling lepas tidak akan saling mempengaruhi. Contohnya seperti ini. Jadi A-nya sendiri, B-nya sendiri tidak ada hubungannya. Contohnya soalnya misalkan bila A dan B dua kejadian saling lepas. Jadi disebutkan dengan probabilitas A 0,3, probabilitas B 0,25. Tentukanlah probabilitas A union B ya. Tinggal dijumlahkan ya. Maka hasilnya adalah 0,55. Yang kedua, pada pelemparan dua buah dadu, tentukanlah probabilitas munculnya muka dadu dengan jumlah 7 atau 11. Ya. Jadi tinggal lempar dua buah dadu ya. Maka dadu pertama berapa nilainya, dadu ketiga 2 berapa nilainya, dijumlahkan nanti mana yang hasilnya 7 dan mana yang hasil 11. Misalkan dari 20 kali melempar ya, atau 10 kali melempar, maka berapakah peluangnya masing-masing ini ya. Jadi dijumlahkan antara dadu 1 dengan dadu 2. Sama seperti ini, artinya kalau probabilitas A
union B, maka probabilitas A akan kita jumlahkan dengan probabilitas B tanpa dikurangi irisan. Beda dengan tadi yang majemuk, ada irisannya sehingga dikurangi dengan irisannya. Berikutnya yang ketiga, probabilitas dua kejadian saling komplementer, ya, artinya saling berkomplement, ya. Maka kalau kita punya himpunan semesta, kalau perhatikan diagram pen ini, maka kalau ada himpunan keseluruhan semestanya seperti ini, maka kalau ada A, nilai A, ya, kejadian A yang ada di dalam sini, maka di luar kejadian ini berarti masuknya adalah komplement. Nah, itu dikatakan sebagai probabilitas dua kejadian saling komplementer. Jadi penulisannya sudah ada lambangnya, ya. Biasanya A berpangkat C atau A aksen, ya, ada beberapa buku A aksen, ya, berpangkat, ya, atau A berpangkat C, ya, atau komplement, ya. Yang keempat adalah probabilitas dua kejadian saling bebas atau independen. Nah, sesuai dengan namanya tentu tidak akan saling mempengaruhi atau independen. Yaitu dua kejadian saling bebas, kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian yang lain. Namun syaratnya dua kejadian tadi dalam ruang sampel yang sama, ya. Kemudian rumus probabilitas, menghitung probabilitasnya, maka probabilitas A, ya, A irisan B itu sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B, ya. Contohnya misalkan soal peluang bahwa sebuah robot berkaki akan hidup selama 25 tahun adalah 35. Dan peluang bahwa robot beroda akan hidup selama 25 tahun adalah 23. Tentukan peluang bahwa keduanya akan hidup selama 25 tahun, ya. Maka sesuai dengan rumus yang tadi, tinggal kita kalikan probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Kalau yang tadi misalkan yang berkaki 35, artinya kalau dipersentasekan berarti sebesar 0,35. Kemudian yang beroda adalah 23, artinya 0,23. Tinggal dikalikan. 0,5 dikali dengan 0,23. Maka itulah peluang dari ini. Beda dengan yang majemuk tadi kita jumlahkan. Kemudian ada kita kurangi dengan irisan, ya. Dan seterusnya. Kalau ini tinggal kita kalikan, ya. Maka ini disebut dengan probabilitas saling independen, ya. Yang terakhir adalah probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat, nah ini akan sangat penting sekali untuk mengantarkan kita untuk membahas teorema Bayes nantinya, ya. Nah, apa itu probabilitas bersyarat? Probabilitas bersyarat terjadi bila A dan B adalah dua kejadian, ya. Sedemikian rupa sehingga probabilitas A itu lebih besar dari 0. Jadi harus lebih besar dari 0. Di mana kejadian B terjadi dengan syarat, ya, jadi ada kejadian A dan kejadian B. Kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu, ya. Jadi A terjadi dulu baru nanti B akan terjadi, ya. Sehingga, ya, kalau ditulis B, ya, strip A, artinya probabilitas B ini terjadi setelah A, atau probabilitas B, ya, bersyarat A, ya. Jadi probabilitas terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A. B, ya. Jadi ingat, kalau bersyarat maka yang A-nya terjadi terlebih dahulu baru kejadian yang B. Yang ditulis dengan seperti ini notasi penulisannya, ya. Probabilitas B, ya, dipengaruhi atau bersyarat A, ya. Jadi ada nanti yang bilang dipengaruhi atau bersyarat A, ya. Jadi probabilitas B bersyarat A. Maka bagaimanakah probabilitasnya? Maka kita harus mencari probabilitas, ya, B irisan A, ya. Kita cari irisannya, kemudian dibagi dengan probabilitas A itu sendiri, ya. Karena A itu yang terjadi terlebih dahulu, ya. Jadi A terjadi terlebih dahulu, ya. Maka kita akan sebagai pembagi dan sebagai pembilangnya adalah B irisan A, ya. Maka kita akan temukan probabilitas B bersyarat A, ya. Jadi ingat, ini adalah rumus untuk yang bersyarat. Atau juga dinyatakan dalam bentuk lain, ya.
probabilitas B irisan A itu sama dengan probabilitas B bersyarat A dikali dengan probabilitas A. Jadi kita pindah ruasnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan B-nya kejadian terlebih dahulu, makanya sama. Tinggal kita rubah notasinya. Jadi probabilitas A dipengaruhi B atau probabilitas A bersyarat B, maka probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B ya. Jadi ini yang kita lakukan ya. Diingat rumusnya untuk probabilitas bersyarat atau conditional probability. Nah, berikutnya jika kejadian A dan B saling bebas ya, maka probabilitas A ya bersyarat B itu sama dengan probabilitas A. Ini yang tadi yang sudah kita bahas tadi yang saling bebas atau independen. Maka probabilitas B dipengaruhi oleh A itu sama dengan probabilitas B itu sendiri. Nah, gambarannya seperti ini. Contohnya, sebuah perkantoran biasanya membutuhkan tenaga listrik yang cukup agar semua aktivitas pekerjaannya terjamin dari adanya pemutusan aliran listrik. Ya. Kemudian terdapat dua sumber listrik yang digunakan PLN. Ya. Jadi terdapat dua sumber listrik yang digunakan PLN dan generator. Jadi ada listrik PLN dan ada cadangannya menggunakan generator. Bila listrik PLN padam, maka secara otomatis generator akan menyala. Biasanya di kantor ya, di kantor atau perusahaan-perusahaan besar sudah menyiapkan gensetnya ya. Jadi itu sebagai backup begitu listrik ya dari PLN padam, maka dia akan langsung otomatis menyala ya. Jadi akan hidup generatornya ya atau gensetnya sehingga akan langsung bisa membackup dan bisa beraktivitas tempat tersebut ya. Kemudian masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan arus dan tegangan ya, baik dari PLN maupun generator ya. Yang akan merusak peralatan listrik ya. Jadi sangat berbahaya ya. Anda tahu bahwa tegangan listrik di PLN itu adalah 220 volt. Nah, tentu kalau tegangan ini naik turun misalkan menjadi 200, 190, 180 tentu akan berbahaya ya karena alat-alat itu sudah dibuat bahwa mereka membutuhkan tegangan sebesar 220. Kalau dikasih ini tentu kalau sering kejadian seperti ini maka akan bisa merusak alat tadi. Kemudian selama beberapa tahun terakhir diketahui bahwa probabilitas, nah ini sudah mulai ditekankan probabilitasnya bahwa probabilitas terjadinya listrik padam adalah 0,1. Atau dengan kata lain, peluang bahwa perkantoran itu menggunakan listrik PLN adalah 0,9 ya. Jadi kalau yang utamanya adalah PLN, jadi peluangnya adalah 0,9 dan generator atau genset tadi peluangnya adalah 0,1 ya. Kemudian peluang terjadi ketidakstabilan pada arus listrik PLN maupun generator masing-masing sebesar 0,2 dan 0,3. Ya, jadi ketidakstabilan di PLN itu besarnya adalah 0,2, jadi naik turun ya. Tegangan 220 itu terjadi deviasi atau simpangan sebesar 0,2 dan kalau di generator itu sampai 0,3. Nah, bagaimanakah nanti pengaruh probabilitas A dipengaruhi probabilitas B? Kita lihat. Sehingga kalau kita gambarkan ya, kita buat kita sederhanakan. Maka poin yang pertama terdapat dua sumber listrik yaitu PLN dan generator. Kita buat. Oke. Kemudian bila listrik PLN padam, maka secara otomatis generator akan menyala dan memberikan aliran listrik untuk seluruh perkantoran. Kemudian poin yang ketiga, diketahui bahwa probabilitas terjadinya listrik padam adalah 0,1. Artinya bahwa perkantoran tadi menggunakan listrik PLN adalah sebesar 0,9 dan generator atau genset sebesar 0,1. Sedangkan peluang ketidakstabilan baik dari PLN maupun generator masing-masing 0,2 dan 0,3. Kalau kita buat diagram pennya,
maka kita bisa membuat ya. Jadi semesta irisan dengan A, komplemennya irisan dengan A, ya, kita akan lihat. Jadi kita bisa katakan bahwa E ini adalah sebagai peristiwa listrik PLN digunakan. Jadi E ini sebagai peristiwa listrik PLN digunakan. Kemudian E komplement itu peristiwa listrik generator digunakan ya. Jadi kalau ini generator yang digunakan, generator ya. Kemudian A peristiwa terjadinya ketidakstabilan arus ya. Jadi PLN dipengaruhi ketidakstabilan arus atau tegangan. Kemudian generator ya dipengaruhi oleh ketidakstabilan arus atau tegangan ya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan sebagai dua kejadian yang saling lepas, maka jadi peluang listrik PLN digunakan akan beririsan dengan ketidakstabilan ya. Kemudian generator akan beririsan juga dengan ketidakstabilan. Maka kita butuh menggabungkan keduanya ya. Jadi PLN beririsan dengan ketidakstabilan, kemudian generator ya beririsan dengan ketidakstabilan. Kita jumlahkan maka itu adalah nilai dari kejadian A. Sehingga dengan menggunakan probabilitas bersyarat, maka ya probabilitas ya PLN irisan dengan ketidakstabilan dan probabilitas generator beririsan dengan ketidakstabilan, maka kita akan peroleh nilai bahwa probabilitas ya listrik PLN dikali dengan probabilitas ya A dibagi dengan probabilitas PLN ditambah probabilitas generator dikali dengan probabilitas A ya dipengaruhi oleh generator ya. Sehingga kalau kita nyatakan ya solusinya ya, yang pertama probabilitas bahwa ya listrik PLN digunakan adalah 0,9, kemudian probabilitas generator digunakan 0,1, kemudian probabilitas ya A atau probabilitas ketidakstabilan ya di PLN 0,2 dan ketidakstabilan dari generator adalah 0,3, sehingga kita bisa nyatakan dalam persamaan ya bahwa probabilitas E dikali dengan probabilitas PLN dikali dengan probabilitas ya A dipengaruhi oleh generator dipengaruhi oleh PLN ditambah probabilitas generator ya dikali dengan probabilitas ketidakstabilan dari generator. Sehingga kalau kita hitung akan ketemu probabilitas sebesar 0,21 atau kejadian A keseluruhannya ya. Jadi kejadian A ini adalah ada dua tadi, ada PLN dan ada generator. Nah, masing-masing punya nilai ketidakstabilan 0,2 dan 0,3. Inilah kita akan hitung ya. Jadi probabilitas bersyarat ya. Ya. Bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan arus listrik, maka berapakah probabilitas saat itu aliran listrik berasal dari generator dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat diperoleh? Nah, maka kalau kita pengen tahu dia apakah dia bersumber dari generator atau tidak, ya udah kita cari generator itu dipengaruhi oleh A ya. Jadi A itu besarnya 0,21 ya. Sehingga nanti kita akan ketemu nilai probabilitas sebesar 0,143. Berikutnya teorema Bayes ya. Teorema Bayes ini adalah kelanjutan dari teorema bersyarat. Nah, ditemukan oleh referen Thomas Bayes pada abad ke-18, kemudian dikembangkan secara luas dalam statistik inferensia. Aplikasi banyak untuk DSS ya, Decision Support System dan Reliability ya. Dulu ada tugas akhir kakak tingkat Anda atau skripsi kakak tingkat Anda menggunakan teorema Bayes ya untuk permainan congklak ya. Kalau Anda masih ingat masa-masa kecil Anda, permainan congklak ya memindahkan ya ke dalam lubang-lubang ya, permainan tradisional yang berasal dari Indonesia. Dia membuat gamenya ya dan teori untuk meletakkan ya perpindahan-perpindahan tadi menggunakan teorema Bayes ya. Berikutnya ini diagram pennya untuk teorema Bayes ya. Bahwa kita bisa lihat ya
Ya, ada beberapa kejadian B1, B2, B3 sampai dengan B ke N ya. Jadi teorema Bayes hanya dibatasi oleh 2 buah kejadian dapat diperluas untuk kejadian sebanyak N buah. Teorema Bayes untuk kejadian bersyarat dengan N kejadian adalah sebagai berikut ya. Kita bisa lihat bahwa probabilitas Bn ya dipengaruhi oleh kejadian A atau bersyarat A, maka itu sama dengan probabilitas B irisan A dibagi dengan probabilitas A. Ya tadi kita sudah ingat di probabilitas bersyarat. Sehingga teorema Bayes ya dikembangkan dari teorema bersyarat itu dapat dinyatakan dengan menyamakan pembilang pada kedua persamaan, sehingga probabilitas ya Bn ya bersyarat A itu sama dengan probabilitas A bersyarat Bn dikali dengan probabilitas Bn dibagi dengan probabilitas A. Sehingga persamaan kompleksnya nanti apabila ada kejadian ya, jadi ada kejadian bersyarat, misalkan probabilitas B ke N dipengaruhi oleh nilai dari kejadian A itu sama dengan probabilitas A ya bersyarat Bn dikali probabilitas Bn dibagi dengan probabilitas A bersyarat 1 ya dikali dengan probabilitas bersyarat 1 kemudian ditambah sampai dengan probabilitas B ke N ya. Jadi tergantung nanti jumlah N-nya apakah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi bisa dinyatakan dalam teorema seperti inilah dikatakan sebagai teorema Bayes ya. Jadi ada beberapa kejadian ya. Terjadi secara serentak ya. Contoh. Nah, ini 3 orang anggota Senat perguruan tinggi dicalonkan menjadi rektor. Jadi ada namanya anggota Senat atau kalau di pemerintah itu namanya adalah anggota DPR ya, atau legislatif. Itu dicalonkan menjadi rektor. Jadi rektor. Nah, peluang terpilih sebagai rektor itu masing-masing memiliki peluang yang berbeda ya. Jadi ada rektor, kita anggap rektor A, rektor B, dan rektor C. Rektor A itu peluang terpilih adalah 0,3, peluang rektor B terpilih 0,5, dan peluang rektor C terpilih adalah 0,2. Jadi kalau kita totalkan adalah peluangnya adalah 1 ya. Jadi masing-masing punya peluang. Jika A terpilih maka peluang kenaikan SPP sebesar 0,8. Jadi kalau A ini dia akan melakukan kenaikan SPP sebesar 0,8. Tapi kalau B atau C menang maka kalau B itu sebesar 0,1 dan C 0,4 ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapakah peluang SPP naik? Nah, jadi ada beberapa kejadian terjadi secara serentak. Nah, inilah kita akan lihat menggunakan probabilitas bersyarat yang sudah kita kombinasikan tadi dengan teorema Bayes ya. Nah, pertanyaan kedua, bila seorang mahasiswa merencanakan masuk perguruan tinggi tersebut dan tahu SPP naik, berapakah peluang C terpilih sebagai rektor ya? Nah, kita akan hitung. Nah, yang pertama kita nyatakan dulu A sebagai orang terpilih menaikkan SPP ya. Kemudian B itu rektor A terpilih sebagai yang terpilih, yang B2 itu rektor B yang terpilih, B3 rektor C yang terpilih. Sehingga kita akan hitung masing-masing peluangnya. Rektor A yang terpilih, rektor B 0,5, rektor C 0,2. Kemudian kita cari probabilitasnya bersyaratnya masing-masing, maka akan ketemu nilai 0,8, 0,1 dan 0,4. Kemudian probabilitas untuk masing-masing ya. Maka probabilitas rektor A dikali dengan probabilitas A probabilitas terpilih ya atau A itu dikalikan dengan peluang rektor tadi naik bersyarat ya. Artinya 0,3 dikali dengan 0,8. Berikutnya nanti yang rektor B 0,5 dikali 0,1, rektor C 0,2 dikali 0,4. Jadi masing-masing 0,2, 0,05, 0,08 ya. Selanjutnya bagaimana kalau peluang C yang terpilih sebagai rektor? Maka yang kita lihat di sini adalah tadi notasinya untuk yang rektor C itu adalah B3. Maka probabilitas rektor C terpilih ya bersyarat dari kejadian A atau terjadinya kenaikan SPP, maka kita akan gunakan teorema
Bias kita masukkan persamaan teorema Bayes, maka akan ketemu hasil sebesar 0,08 dibagi 0,37 atau sebesar 0,22. Sehingga peluang C yang terpilih sebagai rektor sebesar 0,22. Ya. Nanti silakan Anda pelajari lagi ya. Anda juga bisa lihat di slide ya. Ini juga ada contoh tambahan nanti, contoh kedua Anda silakan pelajari. Ini ya. Nah, berikutnya nanti Anda kerjakan tugas keempat. Ini ada ya, ada 3 soal ya. Silakan Anda kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.